Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 1040. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Gren. Mari Pak Gren, kita mulai. Baik, pertanyaan pertama datang dari seorang perempuan usia 36 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth Mall Arta Gading. Ya, Sejak 11 tahun belakangan ini, suami saya bekerja meneruskan toko kedua orang tuanya. Semenjak dipegang semua oleh suami, memang toko semakin sukses dan ramai sekali. Namun semenjak papa mertua saya meninggal pada Mei 2023 lalu, saya sempat angkat bicara mau berhenti meneruskan dan mencari pekerjaan lain saja. Karena beban di toko sangat berat dan tidak bisa kalau hanya berdua sama mama. Biasanya ada papa mertua. Dulu saya belum involve di sana. Saat itu pula mama mertua saya menangis dan meminta tolong kepada saya sebagai istri anaknya untuk membujuk suami saya supaya tidak jadi quit dari toko. suami saya sempat angkat bicara mau berhenti. Ya, Loh, berhenti. ada papanya saja berat. Sekarang mau berhenti maksudnya apa ya? Coba kita baca terus, sebelum baca. Terus. Toko itu sudah seperti hidup mama mertua saya. Tapi lain halnya bagi suami saya. Dia sering bercerita kehilangan waktu sama papa dan mamanya. Karena papa dan mamanya Senin sampai Minggu selalu di toko itu. Salah saya saat itu, saya tidak berdoa dulu, tapi langsung mendengarkan nasihat mama mertua saya. Jadi sejak saat itu saya bujuk suami dan bilang saya bersedia membantu suami saya di toko. Sejak saya ke toko, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya baru paham, beban yang di pundak suami sangatlah besar. Itu seperti satu supermarket besar. Kami membuka agen sembako, grosir, ecer, dan rokok. Yang semuanya ada di pundak dia. Mulai dari kasir, pembukuan, pembelian, stok barang, semuanya ke dia. Kami punya 11 karyawan, tapi suami saya selalu enggan percaya karyawan 100% karena usaha ini cash keras di salah satu daerah di Jakarta Utara. Pernah sebelum dipegang suami, sampai dicuri 400 juta oleh karyawan sendiri setelah COVID. Setelah COVID, toko semakin ramai sekali. Suami saya tidak punya waktu untuk yang lain, Pak. Senin sampai Sabtu toko buka jam 9 pagi. Dia pulang paling pagi jam 9 malam. Belum after worknya. Closing hari itu dan planning untuk pembelian barang untuk besoknya dan sebagainya. Jadi biasa dia baru tidur jam 3 pagi. Waduh. Lama-lama kok saya jadi khawatir sama kesehatannya dan mentalnya. Bahkan anak saya berusia 9 tahun sempat komplain. Kenapa tidak pernah ada papa? Karena hari Sabtu sudah lelah dan hari Minggu sudah tidak kuat lagi ke gereja. Tapi dia tetap online dari rumah. Saya pun tidak paksakan. Jadi ya saya tetap gereja membawa anak saya. Dia pria yang sangat baik dan bertanggung jawab, Pak. Tapi kelemahannya dia temperamen. Di toko semua butuh dia. Jadi dia selalu hektik dan sering banget berada di posisi dia, di pojokan untuk menjadi marah. Tapi saya tahu dia selalu berjuang untuk berkenan. Dia selalu bilang, orang-orang lihat meneruskan toko ini adalah berkat. Tapi buatku seperti kutuk. Mama mertua saya sering bilang, suami saya itu terlalu baik jadi penjual. Tapi saya sebagai istrinya paham, sebenarnya banyak sekali gejolak di hatinya. Dia tidak ada waktu untuk yang lain. Boro-boro ketemu anak setiap hari. Berdoa saja mungkin buru-buru. Saya harus bagaimana ya, Pak? Di satu sisi memang usaha itulah yang selama ini menjadi penopang keluarga kami dan bisa bantu tangan-tangan kecil lain yang Tuhan titipkan pada kami. Tapi di sisi lain saya perhatikan, kalau lama-lama begini, ini tidak sehat untuk mental dan fisik suami saya. Saya sering bilang bisa-bisa saya jadi janda muda, karena sempat cek fungsi ginjalnya menurun, akibat sering tahan pipis tidak sempat ke toilet. Waduh. Sudah juga saya memiliki pemikiran atau ide untuk melakukan pembayaran menggunakan kris atau hire orang berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi mungkin sepertinya dia sudah terlalu muak. Sekarang dia buka suara lagi untuk quit dari toko. Tahun 2025 mau stop toko dan bekerja yang lain. Saya harus bagaimana ya Pak sebagai istri bijaksananya? Terima kasih Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus berkati Bapak dan tim selalu. Saya harus beritahu kepada kamu, kesempatan cari uang itu mahal. Cari uang belum tentu bisa dengan sumber lain atau cara lain. Ini kesempatan yang bagus. Sekarang masalahnya hanya bagaimana memanage usaha ini. Kenapa tidak strict Sabtu Minggu tutup? Atau Minggu tutup? Supaya ada irama kerja. Kalau Sabtu Minggu pun tetap dibuka, kamu bunuh diri. Benar, kamu bunuh diri.
Tapi untuk berhenti dari bisnis ini dan pindah ke bisnis yang lain tidak mudah. Kamu belum merasakan, nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar uang listrik. Itu bisa terjadi kalau kamu jadi susah atau miskin secara ekonomi. Menurut saya pertahankan pekerjaan itu, hanya buat hari libur 1 hari dari 1 minggu. Oke? Sampaikan kepada suamimu pesan Pak Eras, apapun yang terjadi. Jadi kalau minggu tutup, atau Sabtu tutup, oke? Lakukan itu. Nanti pelanggan pun akan tahu bahwa pada hari itu tidak ada toko buka. Oke? Cukup dan berkati. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 46 tahun, seorang single parent dengan 3 anak di daerah Bekasi dan merupakan jemaat GSKI di Bekasi. Ya. Shalom Bapak Erastus yang dikasihi Tuhan. Saya selalu mengikuti khotbah Bapak. Saya juga mengikuti doa pagi bersama Bapak. Walau saya jarang-jarang mengikuti doa paginya, Pak. Pak, saya mau bertanya. Ini pertanyaan saya yang ketiga kalinya. Pertanyaan saya yang pertama dan kedua, saya tidak mendengarnya, Pak. Jadi ini pertanyaan saya yang ketiga. Kamu tanya tapi nggak dengar gimana? Kamu harus mendengar. Sebenarnya kamu yang ketiga, kamu juga nggak mendengar, percuma saya jawab. Dengar. Abam ikuti terus. Terus? Ya. Pak, dulu sebelum saya menikah, saya selalu membohongi orang tua saya dan tidak jujur pada mereka, Pak. Setelah saya menikah, yang pertama tidak seagama dengan saya. Orang tua saya tidak setuju, tapi saya langgar, Pak. Dan memiliki 2 anak dari pernikahan pertama. Waktu itu saya masuk agama suami saya, tapi hati saya tidak tenang, Pak. Apakah saya salah di mata Tuhan, Pak? Salah sekali, nak. Terus? Lalu, saya tidak sejalan dengannya dan berpisah dengan dia, Pak. Kemudian saya menikah dengan orang yang seiman dan memiliki 1 anak. Waktu itu saya masih kerja. Sejak anak kami yang kecil lahir, dia tidak menafkahi kami. Semenjak dari situ entah kemana dia pergi sampai anaknya sekarang kelas 2 SD. Dan dia pun belum menceraikan saya. Status masih berpisah sudah 8 tahun, Pak. Apakah itu menurut Bapak sudah cerai? Dan apa yang harus saya perbuat, Pak? Kalau kamu diberkati di gereja, perkawinanmu sah, kamu belum cerai. Karena gereja yang mensahkan perkawinanmu. Yang saya mau tanyakan, perkawinanmu yang pertama itu pasti di KUA, kan? Kamu sudah cerai belum secara resmi? Karena itu ada konsekuensi hukum. Terus? Ya. Anak saya nomor 2, anak yang tidak diinginkan saat lahir. Apakah itu mempengaruhi kebatinannya, Pak? Biasanya ada pengaruh terhadap psikologi atau kejiwaan. Soalnya melihat sifatnya sangat kasar. Dan kalau marah, geram sekali. Dan kadang ucapannya sangat kasar terhadap orang tua. Apalagi kalau sudah main game dan handphone. Saat diambil marahnya semua kebun binatang keluar, Pak. Apakah ada roh keturunan nenek moyang dari salah satu daerah, Pak? Di Sumatera. Di Sumatera Selatan. Ini anak pertama ya? Anak keduanya, Pak. Kedua, terus? Saya minta Bapak doakan anak saya, Pak. Anak saya yang pertama dan kedua sama karakternya. Selalu membuat orang atau neneknya menangis karena perlakuan mereka, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kamu ini ceroboh. Kamu wanita yang ceroboh. Kecerobohanmu yang pertama menikah dengan pasangan yang beragama lain. Kecerobohan kamu yang kedua menikah dengan orang yang tidak pantas jadi suamimu. Baru nikah tidak lama dia kabur, kan? Kabur. Kok bisa loh kamu nikah dengan orang model begitu? Mestinya ketika seorang wanita lihat pria, dia sudah bisa mengukur. Kamu ini ceroboh. Selain kamu ceroboh, kamu juga tidak punya kepekaan, tidak punya standar kesucian Tuhan. Jadi, kamu mengalami keadaan yang parah ini. Anak-anakmu memiliki yang bisa buruk. Yang kedua, lingkungan yang tidak kondusif untuk menjadi anak yang baik. Karena kamu sendiri juga tidak rohani. Kamu tulis di sini, tidak ikut doa pagi dengan tekun. Menyampaikan pertanyaan 2 kali tapi tidak mendengar. Ini kan bukti kecerobohan. Kalau cara hidupmu seperti ini terus, kamu sampai tua akan menderita, nak. Mendoakan anakmu buat saya nggak sulit, gampang. Sedih saya dengar begini, ada sedikit marah juga. Sekarang yang kamu lakukan, jangan bolong doa pagi. Karena ini akan menjadi terapi kesembuhan jiwamu. 2, terus mencari Tuhan lewat true.id, ikut doa, ikut puasa, karena hanya ini yang bisa menyembuhkan kamu.
Karena kamu ada di sekitar kota Jakarta, jika mungkin kamu datang ke Baktian. Kamu hadir. Dengan cara itu kamu akan disembuhkan. Anakmu akan sembuh. Bawa ke sekolah minggu. Kalau kamu sembuh, anakmu sembuh. Kalau keadaan sekitarmu belum berubah, kamu yang berubah dulu, nak. Ya, itu dari Amang Erastus. Kamu harus berubah. Kasihan loh mamamu, neneknya. Kasihan. Ya, saya bapak rohanimu, saya prihatin, agak sedih, tapi ada marahnya juga. Kalau kamu masih ceroboh dengan cara begini, kamu akan melakukan kesalahan berikut. Ya, oke, saya kira cukup ya. Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria, 54 tahun, sudah menikah dikaruniai 2 anak di daerah Tapanuli Utara. Shalom Pak Eras yang kekasih, kami hormati dan kagumi. Jika saya melihat Bapak berkhotbah dan mendengar kesaksian hidup Bapak, saya rasa banyak pendeta-pendeta yang mengalami hal yang sama dengan Bapak. Dihianati, dibully, dan lain-lain. Tapi tidak banyak dari mereka yang bangkit seperti Pak Eras. Bisa dibilang tidak ada. Hanya Bapaklah yang sudah puluhan tahun ku kenal menjadi teladan dan contoh yang luar biasa. Apalagi sejak berdirinya GSKI. GSKI lah yang menghantarkan mama saya melalui hambanya. Betapa hebatnya GSKI dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Melalui hambanya Pak Eras yang selalu menyatakan hidup dalam kekudusan, kesucian, dan lain-lain yang bermuara ke langit baru, bumi baru. Sangat dahsyat lah pokoknya. Sebenarnya masih sangat panjang yang mau saya bicarakan. Khususnya rencana mau buka pelayanan panti jompo berikut GSKI di kampung, Pak. Karena saya sangat terinspirasi dan terbeban untuk melayani orang tua yang para lansia dan dananya sudah disediakan Tuhan untuk membangun fisiknya. Masalahnya, saya belum mendapatkan tanahnya yang pas untuk ini, Pak. Amin. Doakan. Tolong didoakan, Pak. Kenapa saya terbeban untuk ini, Pak? Karena ternyata tanggung jawab dan peranan anaklah untuk mengantarkan orang tua ke surga. Seperti yang kami alami bagaimana perjuangan kami untuk melayani mama di masa-masa sisa hidupnya. Izinkan saya menceritakan mimpi, Pak. Di dalam mimpi saya, Pak Eras tergopoh-gopoh mungkin ya. Tergopoh-gopoh berjalan atau terpincang-pincang. Dan saya datang menghampiri untuk menolong dan membopong atau menggendong. Terpopoh-popoh mungkin. Terpopoh-popoh berjalan dan terpincang-pincang. Tapi Bapak berusaha keras untuk berjalan. Tapi saya tidak membolehkan Bapak berjalan sendiri. Akhirnya saya menolong Bapak ke tempat tujuan. Sekalipun banyak orang yang melihat, tapi mereka hanya sekedar melihat saja. Apa artinya ini, Pak? Artinya kamu diajak Tuhan sepenanggungan dengan saya. IMB. Ikut menangis bersama. Yang kedua, saya bermimpi Pak Eras menyampaikan firman Tuhan doa pagi sambil tidur-tiduran bersama dengan saya di satu tempat tidur. Tapi pada pagi itu, Pak, saya sembari tidur ikut doa pagi karena kecapean. Jadi saya paksa ikut doa pagi sambil tidur. Tolong pencerahan, Pak. Yang ini saya tidak tahu maksudnya. Terus. Apa betul Bapak mau ke Sibisa, Sumatera Utara bulan Juli nanti? Waduh, saya belum tahu nih. Saya belum tahu. Oke, teruskan. Terima kasih saya untuk Pak Eras selama ini yang sudah membuat kami sekeluarga menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Doa saya Pak Eras sehat-sehat, karena jika Bapak kurang sehat, langsung ada info ke saya. Kami semua belum siap jika Pak Eras tidak lagi berdiri di mimbar menyuarakan suara kenabian. Karena hanya Bapaklah saat ini pengganti Tuhan Yesus di bumi ini yang menyatakan bertobatlah 1000 kali sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jujur, Pak, saya mati-matian melawan kedagingan saya, tapi masih ada saja celah. Tolong doakan saya, Pak, supaya saya bisa mengikuti jejak Pak Eras. Salam. Ini dari pria yang baik. Saya mengenal pria ini, dia pernah menjadi murid saya di sekolah Alkitab. Namanya Martua Tambunan. Sekarang dia ada usaha perkebunan atau pertanian. Kakaknya ini Bu Maria Tambunan juga jemaat kita yang setia dan mendukung pekerjaan Tuhan dengan setia. Maminya, ibunya dilayani oleh Bu Lani dan benar-benar dipersiapkan sebelum meninggal untuk siap pulang ke surga. Ya. Oke, holong deura kutuhu di bakasan Tuhan, Martua. Teruskan. Oke, baik. Selanjutnya seorang perempuan usia 34 tahun, sudah menikah,
memiliki satu anak di daerah Jakarta dan merupakan seorang jemaat gereja beraliran Protestan berbasis kesukuan. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Pak Erastus sejak diberitahu mama saya. Tapi sejak nonton semua khotbah Pak Pendeta Erastus, saya sekarang belajar hidup suci dan kudus. Haleluya. Saya mau tanya Pak, sejak Desember 2022, suami saya terkena pengurangan karyawan. Sampai hari ini belum dapat pekerjaan. Tanggal 24 April kemarin, sudah sampai tahap MCU atau medical check up dari dokter, diberikan status fit to work. Tapi dengan catatan diet ketat karena obesitas dan gula darah naik. Tapi HRD kantornya tidak bisa menerima. Katanya karena diketahui hasil MCU ada gula darah. Suami saya kecewa dan sampai berkata, dia sakit karena siapa? Seperti menyalahkan saya dan anak. Saat ini yang bekerja hanya suami, yakni sebagai supir ojek online. Saya selalu ikutin pesan Pak Erastus untuk menghadapi suami yang bermasalah, hanya diam dan diam serta terus berdoa. Tapi kenapa ya Pak? Sampai sekarang suami saya itu sulit kendalikan diri untuk emosi. Lalu kenapa sampai sekarang dia tidak dapat kerja? Saya juga sudah mencari pekerjaan begitu lama dan belum terjawab. Tapi saya paham, setelah semakin sering saya menonton khotbah Pak Erastus dan melakukannya dalam kehidupan pribadi saya juga sudah mencari pekerjaan begitu lama dan belum terjawab. Tapi saya paham, setelah semakin sering saya menonton khotbah Pak Erastus dan melakukannya dalam kehidupan pribadi saya, kalau saya hanya perlu terus berdoa dan memohon kepada Tuhan kan Pak. Walau terasa sesak sekali dengan semua keadaan yang belum membaik. Jadi kalau suamimu emosian, marah-marah, itu kamu harus mengerti karena kekecewaannya terhadap tempat kerja. Kamu harus mensikapi suamimu sebagai pasien. Jadi kamu jangan sekali-kali terpancing marah atau terpancing memberikan komentar-komentar. Diam saja. Sementara itu kamu cari pekerjaan. Kamu akan dapat pekerjaan. Melihat kesetiaanmu terhadap Tuhan, kamu pasti akan ditolong Tuhan. Pasti kamu bisa melewati keadaan ini. Ya, Tuhan memberkati kamu nak. Ya, Tuhan berkati kamu. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 35 tahun dengan satu anak di daerah Jakarta dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth Mall Arta Gading. Shalom Bapak rohaniku, sehat selalu dan panjang umur. Bapak, saya mau tanya, apakah Bapak kandung saya pernah mengingat saya? Dari kecil orang-orang di sekeliling saya berkata, kalau saya lahir tanpa pernikahan dan Bapak yang membesarkan saya bukan Bapak kandung saya. Sampai sekarang Bapak kandung saya belum pernah bertemu dengan saya dan saya tidak tahu dia ada di mana. Sekalipun Bapak yang membesarkan saya sangat baik sekali, saya masih bertanya-tanya, apakah Bapak kandung saya mengingat saya ya? Terima kasih. Kamu tidak perlu memikirkan Bapak kandungmu ingat kamu atau tidak. Jelas tidak akan ingat. Selama ini sampai umur 35 tahun kamu gak dicari kok. Mestinya dia nyari kamu. Gak usah mikir, lupakan. Sebab kalau kamu terfokus pada hal ini, kamu gak menghargai bapakmu sekarang ini. Bapakmu yang sekarang bukan bapak kandung ya. Ya, bukan. Yang mengasihi kamu seperti anak kandung, harus kamu hargai. Yang penting kamu kenal bapak di surga. Ya. Dan bapak ini cukup. Ya. Kamu egois. Kalau kamu masih ngotot mau cari bapak kandungmu, kamu egois. Nasihat saya, lupakan bapak kandungmu karena dia sudah melupakan kamu. Cukup, teruskan. Baik, selanjutnya dari perempuan usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, dan berdomisili di Melbourne, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth Arta Gading. Shalom Om Eras, saya mau bertanya. Om, apakah ada gereja GSKI di Melbourne? Jujur, saya dan suami benar-benar kesulitan untuk mencari gereja yang seperti Om ajarkan. Apalagi kami punya 2 anak perempuan umur 13 tahun dan 10 tahun yang mau beranjak remaja. Kami mau mereka mendengar firman yang seperti Om ajarkan. Saya sudah selalu mengingatkan mereka untuk selalu mendengar khotbah-khotbah Om Eras, walaupun yang mereka dengar khotbah singkat doa pagi. Jujur, selama ini tinggal di sini, rutinitas doa saya lebih berkurang. Karena di sini saya bekerja juga, dan pulang kadang sudah sangat lelah. Tapi saya sekeluarga mau selalu bertumbuh dan hidup suci dalam Tuhan. Doakan kami di sini ya Om, untuk selalu hidup benar dan tidak mencintai dunia, dan anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang kudus dan terang. Benar-benar rindu sekali kebaktian di GSKI, dan melihat Om hanya dari YouTube terkadang sampai meneteskan air mata. Sehat-sehat selalu ya Om, we miss you so much, Tuhan memberkati. Hebat, hebat. Kami akan menghubungkan kamu dengan Ibu Susan namanya.
Dia pecinta suara kebenaran, usianya sudah 60 tahun. Sudah lama berdomisili di Melbourne. Suaminya orang barat, orang Australia, native. Dan dia akan bisa menjadi rekan ibu rohani. Karena dia cukup dekat dengan saya dan saya melihat dia seorang yang sudah mengenal suara kebenaran. Waktu saya ke Melbourne, saya berjumpa dengan beliau. Waktu ke Jakarta, beliau juga datang bertemu dengan saya. Tolong hubungkan. Dan kami akan memiliki tempat-tempat untuk persekutuan seperti Sydney. Kami sedang mengusahakan nanti di Melbourne atau di kota lain. Persekutuan pecinta suara kebenaran. Ya. Oke. Tuhan berkati. Oke. Kita bersama terus sampai langit baru bumi baru. Ya. Selanjutnya, seorang perempuan 49 tahun sudah menikah, memiliki anak, tinggal di Jawa Tengah, dan merupakan jemaat gereja Katolik. Ya. Saya umat gereja Katolik, tetapi saya sangat menyukai semua khotbah dari Pendeta Erastus dan menjadi pendengar setia beliau. Karena saya anggap apa yang beliau ajarkan adalah ajaran Tuhan yang murni. Hampir sama dengan ajaran Katolik yang saya terima. Saya ingin arahan dari Pendeta Erastus. Sekarang ini banyak peramal atau indigo-indigo atau pendeta yang viral bisa menerawang masa depan. Apakah boleh secara hukum Tuhan? Atau dosa atau tidak? Misalnya menanyakan sesuatu tentang masa depan kepada mereka. Salah. Tidak perlu menanyakan kepada siapapun, karena Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita. Ya? Ya. Oke. Teruskan. Misalnya tentang nasib, jodoh, dan kehidupan. Tidak boleh. Tidak perlu. Biar masing-masing orang mandiri dari manusia lain, tapi dependen, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan pasti bicara. Tidak perlu tanya orang lain. Oke. Kalau misalnya dosa, bagaimana cara mengetahui petunjuk atau kehendak Tuhan yang didapat dari doa-doa? Harus tekun, nanti Anda akan peka sendiri. Doa pagi bersama saya setiap hari jam 5 WIB, nanti Anda akan punya kepekaan. Pasti Tuhan bicara. Jangan bergantung pada pendeta, ya, atau siapapun. Terus. Karena kadang pada saat saya sangat butuh petunjuk atau jawaban dari Tuhan, saya merasa tidak mendapat atau belum mendapatkan jawaban. Ketika engkau tidak mendapatkan jawaban, Anda dipandang Tuhan untuk bisa memecahkan itu. Ya. Ketika kita sedang dalam satu keadaan di mana kita semua mengambil keputusan, kita tidak mendengar suara Tuhan, berarti Tuhan memandang kamu bisa ambil keputusan. Pasti. Kalau itu membahayakan, Tuhan akan bicara. Oke, haleluya. Yang penting persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan nggak boleh kurang. Terus. Baik, selanjutnya seorang perempuan usia 50 tahun sudah menikah dan tinggal di Jakarta. Saya adalah seorang yang mungkin imannya biasa-biasa saja. Terkadang malah drop. Tetapi saya bingung mengapa ada orang yang saya kenal sangat rohani, tapi masih mau bertanya kepada pendeta yang katanya punya karunia melihat roh orang mati. Dia berarti kurang rohani kalau masih tanya-tanya pendeta katanya bisa lihat karunia. Okay. Saya percaya, jika orang yang mati sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan selamatkan. Itu kalau pendeta ngaku bisa melihat orang mati, itu pendeta nggak benar. Tidak pernah di Alkitab diajarkan orang bisa melihat nasib orang mati itu. Dan itu nggak perlu dilihat, karena setelah orang mati itu keputusan terakhir. Ya, kecuali untuk kasus-kasus tertentu bisa saja Tuhan beri marifat, tapi tidak menjadi satu kemutlakan itu. Bahwa seorang pendeta punya karunia khusus melihat orang mati, itu kan nggak benar. Misalnya suatu kali tanya, suami bapak saya surga atau neraka ya Pak? Bisa saja Tuhan beri hikmat, marifat. Bapakmu di surga sudah. Tapi itu bukan satu karunia yang dimiliki secara permanen. Terus? Ya. Mereka hanya beristirahat untuk nanti dibangkitkan jika Tuhan datang di awan-awan. Mengapa harus bertanya lagi ke pendeta yang katanya punya karunia itu? Nah, iya itu. Saya tidak menghakimi bahwa pendeta itu benar atau tidak. Itu urusan dia. Tapi mengapa orang yang katanya imannya sudah tinggi dan melayani Tuhan? Itu nggak tinggi namanya. Terus? Mengapa orang seperti itu masih bertanya tentang roh orang yang sudah mati dan bagaimana keadaannya? Ini membuat saya bingung. Apakah saya salah Pak Pendeta? You benar. You udah benar. Kalau orang imannya tinggi itu nggak tanya-tanya pendeta mengenai orang yang sudah mati gimana nasibnya, ya? Oke, itu sudah benar. Kamu sudah benar. Kamu harus bergaul dengan Tuhan sampai Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kita secara pribadi. Iya, baik. Selanjutnya, dari seorang perempuan 50 tahun, sudah menikah, jemaat GSKMAG yang berdomisili di Tangerang. Oke. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abam. Dalam Wanita Surgawi bagian 184,
ada cerita tentang pengalaman hidup Pak Eras yang dilukai dan dikhianati oleh anak yang Pak Eras sangat sayangi seperti anak kandung sendiri. Jujur cerita itu sangat menyentuh hati, karena saya pun mengalaminya. Setelah mengampuninya, haruskah dan bisakah kita berhubungan baik lagi dengan anak itu seperti semula? Bisa ya, bisa tidak. Kalau itu membahayakan pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan Tuhan di sekitar kita, dia tidak boleh masuk lagi dalam hidup kita. Terus, Bagaimana cara saya menyikapinya sesuai dengan kebenaran firman minta Tuhan? petunjuk Tuhan. Kita mengampuni dan kita tidak menyimpan dendam, kebencian, dan tidak mengharapkan dia celaka. Tapi kita tidak memberi pintu dia masuk. Ya. Karena biasanya orang-orang seperti ini karakternya sudah sangat rusak dan tidak bisa diperbaiki. Karena orang baik itu belum tentu tahu budi baik. Iya. Tapi kalau orang sampai tidak tahu budi, itu pasti jahat. Dan permanen kejahatan. Ngerti maksudnya? Paham. Kita sendiri orang yang pernah hutang budi kepada orang. Dan kita tidak pernah lupa kebaikan orang itu. Walaupun orang itu kemudian menjahati kita. Serius nih. Kita tidak pernah menjahati dia karena budi baik yang pernah dia tanam kepada kita. Apalagi kalau orang menaruh budi baik. Tidak bersalah lalu dilawan. Waduh, itu yang melawan jahat sekali. Rusak sekali. Oke, teruskan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria, 21 tahun, belum menikah, tinggal di daerah Pulu-Pulu, daerah Toraja, Sulawesi. Wah. Dan jemaat gereja beraliran Pentakosta. Waduh, Pulu-Pulu ini baru saya tahu. Teruskan. Ya. Saya adalah pecandu judi online. Dan sekarang hidup saya terasa hancur, tidak setiap hari. Sekarang hidup saya terasa hancur, setiap hari depresi. Saya bermain judi online dari tahun 2022. Dan selama itu juga gaji dari hasil kerja saya semua habis untuk main judi. Nggak ada orang yang main judi hidupnya diberkati, nggak ada. Walaupun kaya karena judi, nanti dia akan kebakaran, anaknya meninggal, istrinya bunuh diri, pasti. Ya, terus. Dampak yang dihasilkan orang tua saya, jarang saya kirimkan uang. Biaya adik sekolah yang seharusnya saya yang tanggung, tapi semua itu saya tidak bisa karena judi online. Ya. Sekarang saya mau berhenti dan mau kembali ke jalan yang benar. Dan semua hutang dan beban saya semoga ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya merasa kamu akan ditolong Tuhan kali ini. Tapi kalau kau masih main judi, kamu akan celaka selamanya. Ya, kamu mesti bertanggung jawab atas kesalahanmu ini. Entah ada barang apa yang kamu harus jual, entah motor, entah apa. Setelah itu berhenti berjudi. Ya. Ini mesti dibimbing nih, usia 21 tahun ya. Ini rusak nih. Kalau orang sudah kena judi, nanti dosa-dosa yang lain akan ikuti. Ya, tidak mungkin. Dia berhenti sampai di judi saja. Ada ponakan dosa itu, ada adiknya, ada ipar. Ipar dosa, ada rombongan nanti. Oke? Ya. Nah, tolong dibimbing nih. Diarahkan. Ya. Saya kira cukup ya. 1040 sampai bertemu nanti di 1041. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.